Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasul. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'd. Tiada kata yang patut kita ucapkan selain syukur alhamdulillah, karena pada hari ini kita masih diberikan kesempatan, masih diberikan kesehatan, dan tentu masih ada hidayah untuk hadir berjamaah Isya dan Tarawih pada malam yang ke-22 ini. Karena ini adalah akhir, maka ini tentu memiliki atau mempunyai tantangan tersendiri. Kemudian salawat kita senantiasa kirimkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena atas beliaulah Islam ini sampai kepada kita, dan mudah-mudahan ini adalah menjadi jalan yang lurus menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Jamaah Isya dan Tarawih yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada malam ke-22 ini izinkanlah kami menyampaikan salah satu materi ceramah yang berjudul Renungan Sepertiga Akhir Ramadan. Saya mengutip salah satu hadis dari Rasulullah yang punya 1000 makna, meskipun yang tersurat ada sedikit. Yang bunyinya, "Lau ta'lamu ummati ma fi ramadana latamannau an takuna as-sanatu kulluha ramadanu li'anna al-hasanata fihi mujtami'atun wa ta'atu maqbulatun wa da'awatu mustajabatun waz-zunubu maghfuratun wal jannatum mustaqatun lahum." Artinya, seandainya umatku mengerti sesuatu di bulan Ramadan, tentu mereka berharap agar semua tahun itu atau bulan itu dijadikan Ramadan, karena di dalam bulan itu kebaikan berkumpul, ibadah diterima, doa dikabulkan, segala dosa diampuni, dan surga merindukan kita orang yang berpuasa. Jadi dari hadis ini saya memutuskan untuk memberikan judul itu tadi, renungan di sepertiga akhir Ramadan. Mumpung kita masih diberi kesempatan, masih ada kurang lebih 8 hari ya, kalau lebarannya tanggal 10, karena saya lihat di kalender ada 2 pilihan, 10 dan 11. Jadi malam ini ada malam ke-22, ada malam ke-23. Nah, itu kita tidak persoalkan. Sekarang kita masing-masing merenung, karena ini adalah bulan yang penuh dengan kebaikan. Bisa kita tafsir tersendiri, dan bisa juga kita tafsirkan bahwa kebaikan yang dimaksud itu adalah di mana ibadah-ibadah kita itu diterima. Bukan cuma diterima, tetapi bulan ini khusus Allah memberikan dispensasi kepada kita bahwa segala ibadah kita itu dilipat gandakan pahalanya. Ini yang menjadi spesial. Kalau di mall ya barangkali diskonnya ya up sampai 70%. Jadi kalau tidak belanja rugi sekali. Kalau kita tidak beribadah sangat rugi. Kemudian bisa juga dikatakan bahwa kebaikan yang dimaksud itu adalah karena ibadah kita diterima, doa dikabulkan, dosa diampuni, dan surga merindukan kita. Kembali ke perjalanan sepertiga terakhir Ramadan ini, kalau ibaratnya pelari 3 putaran dalam lintasan, maka ini adalah lintasan terakhir, putaran terakhir. Kalau pelari tentu ya, itu kalau putaran terakhir napasnya sudah ngos-ngosan.
Mungkin sebagian kita juga sudah ngos-ngosan ya, sampai menjelang finish. Ada mungkin sudah berhenti di tengah jalan karena ngos-ngosan. Tetapi alhamdulillah melihat jamaah Isya kita malam ini ya, alhamdulillah luar biasa ya, masih lumayan. Kalau diibaratkan kompetisi sepak bola, anggaplah Piala Dunia, mungkin ini bisa diibaratkan sudah perempat final 8 besar ya. Ketika babak 8 besar itu, semua tim itu sudah tidak bisa menghindari, semua tim yang dilawan kuat. Biasanya sudah ada Jerman situ, Brasil, Argentina, Perancis. Nah, dianalogikan dengan itu, maka kita yang berpuasa saat ini, setiap rumah tangga masing-masing tentu kita punya problematika tersendiri di rumah kita. Artinya apa? Lawan kita di akhir Ramadan ini ya, mungkin ya setiap kita kepala rumah tangga dan ibu di rumah akan memikirkan menjelang Lebaran ini tentu tantangannya mau beli baju baru misalnya. Ini tantangan tersendiri. Kapan kita mau belanja? Kemudian yang ibu-ibu ya sudah memikirkan kira-kira menunya di Lebaran nanti apa. Ini tentu perlu dipersiapkan dari sekarang. Kuenya seperti apa? Kapan bikinnya? Ini semua tantangannya. Inilah ibaratnya ya, tim itu sudah menghadapi lawan-lawan berat semua. Ini semua terkadang menjadi dilema. Artinya susah dipisah, susah dipilih karena sama-sama harus dihadapi. Mungkin ada yang berpikir mungkin mobil saya ini mau mobil baru lagi mungkin ya, yang punya uang. Maka ini adalah tantangannya, sepertiga terakhir ya. Kemudian dari segi kebaikannya, mungkin kita bisa melihat sedikit dari segi sosial ya, bagaimana Ramadan ini mempengaruhi interaksi sosial masyarakat kita yang berdampak kepada seluruh anggota masyarakat, bukan hanya kepada muslim tapi kepada juga ya. Kalau dalam Al-Quran ada kata-kata ya, qul ya ayyuhal kafirun, jelas itu dalam Al-Quran. Akan tetapi di Indonesia saat ini tidak boleh disebut lagi itu sepertinya, sehingga muncul biasa istilah nonis. Mungkin biasa kita lihat yang ambil takjil juga nonis, itu ada dalam surah qul ya ayyuhal kafirun. Sebenarnya ke dalam Islam jelas kafirun, tetapi ini dihaluskan sekarang di Indonesia, bukan lagi kafirun tetapi non Islam ya, non Islam. Wallahu a'lam, ini adalah sebenarnya diksi permainan kata-kata yang mengarah kepada sebenarnya ya, hakikatnya itu akan berujung pada pembenaran semua agama, sehingga tidak ada yang boleh disebut orang kafir. Ini sebenarnya jebakan ya. Kalau kita jeli, ujungnya itu adalah jebakan. Secara sosial kita lihat, kalau kita ke BTP jalan-jalan sore-sore ya, naik motor itu maka penuh dengan menu buka puasa. Yang menjual ya bukan cuma orang Islam, yang non Islam juga menjual, dan kita beli ya, banyak orang beli. Ini salah satu contoh bahwa Ramadan ini membawa kebaikan dalam hal sosial, di mana interaksi itu semakin meningkat ya. Membagi takjil di mana-mana ada. Kemudian buka puasa bersama, baik instansi ya, sekolah atau ada komunitas ya. Kalau kita di masjid ya buka puasa bersama jamaah. Alhamdulillah ya, selama ini di antara kita sebagian ya ikut buka puasa bersama, dan itu bagian daripada bagaimana Ramadan ini bisa meningkatkan interaksi sesama anggota masyarakat yang tadinya mungkin jarang kita ketemu. Dengan adanya buka puasa bersama, maka kita akan ketemu menjelang buka puasa, kemudian kita bertemu lagi sesudah sholat maghrib, sudah sholat isya, sesudah tarawih, sudah witir ya. Itu luar biasa, sehingga interaksi sosial meningkat. Kemudian tarawih ya jelas, yang tadinya mungkin sudah sholat isya tentu kita sudah pulang, tapi sekarang ya ditunda sedikit pulangnya karena ada tarawih dan witir. Kita mendengarkan ceramah
Tentu ini bagian daripada proses menambah wawasan, kemudian saling mengingatkan, karena inilah hakikatnya diadakan ceramah di bulan puasa. Jadi bukan untuk jamaah saja, tapi terutama untuk yang berbicara juga, karena ada masjid juga itu biasa tidak ada ceramahnya. Saya pernah antar anak ke bandara ya, orang sudah selesai tarawih di sana, di sini baru mulai. Banyak jamaahnya. Jadi sebagian sekarang orang saya lihat juga mencari masjid yang cepat selesai. Ya kalau perlu, tidak perlu ada ceramah. Padahal ini bagian daripada proses memperbaiki diri kita semua. Kemudian secara ekonomi, saya sempat mengutip ya secara ekonomi bagaimana kita ya berbelanja, meningkat belanja kita, baik dari segi makanan, pakaian, termasuk jasa. Karena kita kemana-mana yang menggunakan jasa transport, mungkin Maxim, ojek, gojek ya. Kemudian ada sempat tadi saya baca peredaran uang ya, tahun lalu Ramadan dan Idul Fitri itu sekitar 189 triliun ya. Sekarang tahun 2024 Bank Indonesia katanya itu menyiapkan uang 197,6 triliun disiapkan untuk menghadapi Ramadan dan Lebaran nanti. Jadi ada peningkatan sekitar 4,65%. Jadi ini adalah bagian daripada kebaikan yang ada di dalam bulan Ramadan. Yang sebagian orang ya tentunya yang bukan muslim ya masih selalu menganggap bahwa Islam itu tidak bagus, apalagi diprem dengan istilah teroris, ISIS, intoleran, ada semua yang jelek ya dialamatkan kepada kita orang Islam. Jadi secara sosial dan ekonomi jelas dan terbukti sangat konkret bahwa Ramadan membawa kebaikan, penuh dengan kebaikan. Kemudian yang menjadi renungan kita ini terakhir adalah mengenai seluruh ibadah kita diterima dan dilipat gandakan. Jadi sikap, ucapan maupun perbuatan kita inilah yang dalam Al-Quran dikatakan wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Ya Allah menciptakan jin dan manusia tidak ada tujuan adalah selain untuk beribadah. Ibadah itu secara umum adalah segala aktivitas kita, baik ucapan, sikap maupun perbuatan yang ikhlas karena Allah. Kemudian doa dikabulkan. Tentu kita semua secara dari segi rumah tangga maupun individu masing-masing kita punya kepentingan. Mari kita manfaatkan bulan suci ini berdoa sebanyak-banyaknya. Ya doa itu diterima atau tidak itu Allah yang tahu. Yang jelas kita berdoa maka itu adalah ibadah dan itu ada nilai pahalanya selain doanya dikabulkan. Kemudian dosa diampuni. Ini adalah momen ya 1 bulan untuk berproses dengan puasa, kemudian ibadah kita yang lain. Mudah-mudahan Allah mengampuni dosa-dosa kita. Kemudian yang terakhir adalah surga. Surga merindukan kita. Mudah-mudahan tujuan akhir kita masuk surga dan Allah melalui bulan puasa ini kita diridhoi dan insyaallah menjadi penghuni surga nanti, memasuki surga melalui pintu Ar-Rayyan. Demikian ceramah yang sempat kami sampaikan, mudah-mudahan menjadi amalan tersendiri bagi kita semua dan bisa kita amalkan. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wabihamdik asyhadu an la ilaha illa anta wa nastaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.